Halo, apa kabar semuanya? Salam sehat, salam cerdas. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar pada video pembelajaran yang keempat tentang hidrokarbon. Kita belajar khusus tentang keisomeran pada hidrokarbon, yaitu pada alkana, alkena, dan alkuna. Baik, mari kita perhatikan isomer senyawa hidrokarbon. Pernahkah kalian melihat anak kembar? Anak kembar identik hampir memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya, seperti wajah, warna kulit, tinggi badan, namun mereka tetap memiliki perbedaan. Begitupun dengan senyawa hidrokarbon, baik pada alkana, alkena maupun alkuna. Misalkan senyawa C4H10 atau butana. Apakah hanya satu senyawa yang dapat terbentuk dari rumus molekul tersebut? Dan untuk mempelajarinya atau untuk mengetahuinya, mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, pengertian keisomeran. Senyawa-senyawa yang berbeda tetapi mempunyai rumus molekul yang sama kita sebut dengan isomer. Isomer berasal dari bahasa Yunani, dari dua suku kata yaitu iso dan meros. Iso artinya sama, sedangkan meros artinya bagian. Kita perhatikan keisomeran. Keisomeran pada alkana, alkena, dan alkuna ada dua, yaitu keisomeran struktur dan keisomeran ruang. Untuk keisomeran struktur terbagi atas dua, yaitu kerangka dan posisi. Isomer kerangka dan posisi terdapat pada alkana, alkena, dan alkuna. Sedangkan keisomeran ruang, yaitu isomer geometri berupa cis dan trans, hanya terdapat pada alkena. Kemudian yang kedua, kita perhatikan keisomeran pada alkana. Keisomeran pada alkana tergolong keisomeran struktur, yaitu cara atom-atom saling berikatan. Keisomeran dapat terjadi karena perbedaan kerangka atau rantai induk atau perbedaan posisi cabang-cabangnya. Yang berikut mari kita sama-sama menentukan isomer pada alkana. Contoh, isomer pada butana atau C4H10. Yang pertama kita lakukan adalah mulailah dengan isomer rantai lurus. Kita perhatikan CH3, CH2, CH2, CH3. Namanya normal butana. Kemudian setelah isomer rantai lurus, hal yang kedua kita lakukan adalah kita mengurangi satu atom karbon pada rantai induk, kemudian menjadikan sebagai cabang. Cabang bisa kita tempatkan dimulai dari atom karbon nomor 2, 3, dan seterusnya sehingga semua kemungkinannya habis. Kita perhatikan, tadi yang rantai induknya 4 karbon, sekarang tinggal 3 karbon. Kemudian kita tempatkan 1 karbon menjadi cabang. Kita tempatkan di sini. Namanya menjadi 2-metil butana. Jadi untuk butana terdapat 2 kemungkinan isomer. Isomer yang ada adalah isomer struktur. Dalam hal ini adalah isomer kerangka. Selanjutnya kita perhatikan contoh berikut. Pada C5H12 atau pentana. Seperti biasa kita mulai dengan rantai lurus. Ada 5 atom karbon. CH3, CH2, 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 CH3.
namanya normal pentana. Setelah itu kita kurangi satu atom karbon pada rantai induk untuk dijadikan sebagai cabang, dan cabang bisa kita tempatkan pada karbon nomor 2, 3 hingga semua kemungkinannya habis. Kita perhatikan, ada karbon nomor 1, 2, 3, dan 4. Satu karbon kita tempatkan sebagai cabang pada karbon nomor 2. Seperti ini. Namanya adalah 2-metil butana. Selanjutnya, apakah cabang ini masih dapat kita pindahkan posisinya ke karbon nomor 3? Kita perhatikan, kalau kita pindahkan ke karbon nomor 3, maka sesuai aturan penamaan menurut ILPAK, penomoran kita mulai dari ujung kanan. Karena apa? Karena cabang pertama harus mendapat nomor terkecil. Seperti ini. Namanya juga sama, yaitu 2-metil butana. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa kemungkinannya sudah habis. Selanjutnya, kita kurangi lagi satu atom karbon pada rantai induk, kemudian jadikan sebagai cabang. Seperti ini. Karbon nomor 1, 2, dan 3. Pada karbon nomor 2 kita tempatkan 2 cabang metil atau 2 gugus metil, sehingga kita akan mendapatkan namanya seperti ini, 2,2 dimetil propana atau neopentana. Sehingga untuk alkana dengan rumus molekul C5H12 akan menghasilkan 3 kemungkinan isomer. Contoh berikutnya yaitu pada heksana atau C6H14. Seperti biasa, kita mulai dengan isomer rantai lurus. CH3, CH2, 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 CH3. Jadi sebanyak 6 karbon. Namanya menjadi normal heksana. Selanjutnya kita pindahkan satu karbon pada rantai induk untuk dijadikan sebagai cabang, dan kita bisa tempatkan pada karbon nomor 2, 3, dan seterusnya, sehingga semua kemungkinannya habis. Seperti ini, karbon nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Rantai karbon yang kita ambil tadi kita tempatkan pada karbon nomor 2, namanya menjadi 2-metil pentana. Kemudian gugus metil ini dapat kita pindahkan ke karbon nomor 3. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kita pindahkan ke karbon nomor 3. Namanya menjadi 3-metil pentana. Selanjutnya, apakah gugus metil atau cabangnya kita pindahkan ke nomor 4? Tidak dapat kita pindahkan ke nomor 4. Mengapa? Karena ketika kita pindahkan ke karbon nomor 4, maka penomorannya akan dimulai dari ujung kanan, sehingga namanya akan mengulangi nama yang sama, yaitu 2-metil pentana. Kemudian yang ketiga, kita kurangi lagi satu atom karbon pada rantai induk untuk dijadikan sebagai cabang. Seperti ini. 1, 2, 3, dan 4. Jadi pada rantai induk sisa 4 karbon. Nah, cabang ada 2. Kita tempatkan pada karbon nomor 2 dan nomor 3. Namanya adalah 2,3 dimetil butana. Apakah cabang ini kita dapat pindahkan? Ya, kita bisa pindahkan ke karbon nomor 2. 2 gugus metil kita tempatkan pada karbon nomor 2. Seperti ini. Namanya menjadi 2,2 dimetil butana. Sehingga untuk alkana dengan rumus molekul C6H14 atau heksana terdapat 5 kemungkinan isomer. Ingat, isomer ada 2, yaitu isomer kerangka, merupakan isomer-isomer yang kerangka atom karbonnya berbeda atau jumlah karbon pada rantai induknya berbeda. Sedangkan isomer posisi
merupakan isomer-isomer yang mempunyai jumlah cabang yang sama, tetapi posisinya berbeda. Yang ketiga, kita perhatikan keisomeran pada alkena. Keisomeran struktur. Keisomeran struktur pada alkena dapat terjadi karena perbedaan posisi ikatan rangkap, posisi cabang, atau karena perbedaan kerangka atom karbon. Ya, ambil contoh pada butena C4H8. Kita mulai dengan isomer rantai lurus dan pindah-pindahkan ikatan rangkapnya dari karbon nomor 1, 2, dan seterusnya sehingga semua kemungkinannya habis. Seperti ini, CH2, ikatan rangkap CH, CH2, CH3. Karena ikatan rangkap berada pada karbon nomor 1, maka namanya menjadi 1 butena. Selanjutnya kita pindahkan ikatan rangkapnya seperti ini. CH3, CH, ikatan rangkap CH, CH3. Ikatan rangkap sudah berada pada karbon nomor 2. Namanya menjadi 2 butena. Nah, ini yang disebut dengan isomer posisi. Jadi perhatikan, jumlah karbon pada rantai induknya sama, hanya posisinya yang berbeda. Itu kita sebut dengan isomer posisi. Selanjutnya, kurangi 1 atom karbon pada rantai induk, jadikan sebagai cabang. Cabang dimulai dari atom karbon nomor 2, 3, dan seterusnya, hingga semua kemungkinannya habis. Kita perhatikan CH2, ikatan rangkap C, CH3. Jumlah karbon pada rantai induknya terdapat 3 karbon. Nah, salah satu karbonnya kita jadikan sebagai cabang dan kita tempatkan pada karbon nomor 2. Sehingga namanya menjadi 2 metil 1 propena. Apakah cabangnya ataupun ikatan rangkapnya dapat kita pindahkan? Kemungkinannya sudah habis. Sehingga kita perhatikan antara 1 butena dan 2 metil 1 propena itu merupakan isomer kerangka. Contoh yang berikut, C5H10 atau pentena. Kita mulai dengan isomer rantai lurus dan pindahkan ikatan rangkapnya dari karbon nomor 1, 2, dan seterusnya sehingga semua kemungkinan habis. Kita perhatikan yang pertama, ada 5 karbon pada rantai induknya dan ikatan rangkap terdapat pada karbon nomor 1 sehingga namanya adalah 1 pentena. Selanjutnya kita pindahkan ikatan rangkap ke karbon nomor 2 seperti ini. Namanya menjadi 2 pentena. Selanjutnya kurangi 1 atom karbon pada rantai induk. Jadikan sebagai cabang. Cabang dimulai dari atom karbon nomor 2, 3, dan seterusnya sehingga kemungkinannya habis. Selain kita pindahkan cabang, kita juga dapat memindahkan ikatan rangkapnya sampai kemungkinannya habis. Kita perhatikan. Yang pertama ada 4. Ya, dalam rantai induknya terdapat 4 karbon. Karena salah satu karbon akan kita jadikan sebagai cabang. Kita tempatkan salah satu cabangnya pada karbon nomor 2 dan ikatan rangkapnya pada karbon nomor 1 sehingga namanya menjadi 2 metil 1 butena. Selanjutnya, ikatan rangkap posisinya masih tetap pada karbon nomor 1. Hanya posisi cabangnya yang kita pindahkan ke karbon nomor 3. Namanya menjadi 3 metil 1 butena. Apakah kita dapat pindahkan ikatan rangkap? Mari kita perhatikan. Ya, seperti ini ikatan rangkap kita pindahkan pada posisi karbon nomor 2. Dan cabang kita tempatkan pada karbon nomor 2. Namanya menjadi 2 metil 2 butena. Dan ketiganya merupakan isomer posisi. Jadi untuk C5H10 atau pentena ada terdapat 5 kemungkinan isomer struktur, baik
kerangka maupun posisinya. Selanjutnya, keisomeran geometri. Keisomeran geometri adalah keisomeran karena perbedaan penempatan gugus-gugus di sekitar ikatan rangkap. Contohnya adalah keisomeran pada dua butena. Pada dua butena dikenal dua jenis dua butena atau dua isomer, yaitu cis 2 butena dan trans 2 butena. Keisomeran geometri terjadi karena kekakuan ikatan rangkap. Atom karbon yang berikatan rangkap tidak dapat berputar satu terhadap yang lainnya. Perhatikan posisi cis 2 butena dan trans 2 butena. Jadi gugus yang sama berada sejajar kita sebut dengan posisi cis, sedangkan jika gugus yang sama berseberangan kita sebut dengan posisi trans. Atau bisa kita gambarkan isomer cis dan trans seperti ini. Jadi yang pertama adalah isomer trans, sedangkan yang kedua adalah isomer cis. Syarat terjadinya isomer geometri pada alkena, yang pertama pada satu atom karbon, ikatan rangkap tidak boleh mengikat atom atau gugus yang sama. Yang kedua, kedua atom karbon ikatan rangkap setidaknya mengikat satu gugus atau atom yang sama. Demikian isomer struktur baik kerangka maupun posisi dan isomer ruang atau isomer geometri pada alkena. Selanjutnya kita perhatikan keisomeran pada alkuna. Keisomeran pada alkuna tergolong keisomeran kerangka dan keisomeran posisi. Pada alkuna tidak terdapat keisomeran geometri. Keisomeran mulai terdapat pada butuna yang mempunyai dua isomer. Nah, perhatikan isomer pada butuna, yaitu yang pertama satu butuna dan yang kedua adalah dua butuna. Ini merupakan isomer posisi. Selanjutnya contoh berikut pada heksuna C6H10. Kita mulai dengan isomer rantai lurus dan pindahkan ikatan rangkapnya dari karbon nomor 1, 2 dan seterusnya sehingga semua kemungkinan habis. Kita lihat yang pertama, karbon nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ikatan rangkap berada pada posisi karbon nomor 1, namanya adalah 1 heksuna. Selanjutnya kita pindahkan ikatan rangkap pada posisi karbon nomor 2. Namanya menjadi 2 heksuna. Kita dapat pindahkan lagi ikatan rangkap ke karbon nomor 3. Namanya menjadi 3 heksuna. Ketiga ini merupakan isomer posisi. Apakah ikatan rangkap 3 ini dapat kita pindahkan ke karbon nomor 4? Tentunya tidak dapat dipindahkan. Mengapa? Karena penomoran akan kita mulai dari ujung kanan sehingga akan mengulangi nama yang sama yaitu 2 heksuna. Selanjutnya yang kedua, kurangi satu atom karbon pada rantai induk, kemudian kita jadikan sebagai cabang. Cabang bisa kita mulai dari karbon nomor 2, 3 dan seterusnya sehingga semua kemungkinannya habis, begitupun ikatan rangkapnya. Kita lihat yang pertama, ada karbon nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ingat, sisa 5 karbon. Mengapa? Karena salah satu karbon akan kita pindahkan sebagai cabang. Kita tempatkan cabang pada karbon nomor 3. Mengapa tidak pada karbon nomor 2? Karena pada karbon nomor 2 sudah terdapat 4 ikatan. Namanya menjadi 3 metil 1 pentuna. Selanjutnya, posisi ikatan rangkap masih tetap pada posisi karbon nomor 1, sedangkan cabang yang kita pindahkan pada karbon nomor 4, seperti ini. Kita pindahkan cabangnya ke karbon nomor 4. Namanya menjadi 4 metil 1 pentuna. Nah, setelah kemungkinan cabang kita pindahkan itu habis, yang berikut kita pindahkan ikatan rangkapnya.
Seperti ini. Ikatan rangkap kita pindahkan ke karbon nomor 2. Kemudian cabang kita pindahkan ke karbon nomor 4. Seperti ini. Namanya menjadi 4-metil 2-pentuna. Nah, ini kita sebut dengan isomer posisi. Selanjutnya, kurangi 1 atom karbon pada rantai induk. Kemudian kita jadikan sebagai cabang. Ya, seperti biasa. Begitupun ikatan rangkapnya kita pindah-pindahkan. Yang pertama, ikatan rangkap pada posisi karbon nomor 1, jumlah karbon menjadi 4. Berarti ada 2 karbon yang menjadi cabang. Kita tempatkan pada karbon nomor 3. Keduanya kita tempatkan pada karbon nomor 3. Namanya menjadi 3,3 dimetil 1 butuna. Jadi untuk C6H10 atau heksuna terdapat 7 kemungkinan isomer struktur, baik posisi maupun kerangka. Oke, demikian pembelajaran kita pada video yang keempat kali ini. Semoga apa yang dibagikan tentang keisomeran pada hidrokarbon, baik pada alkana, alkena, dan alkuna, dapat berguna dalam proses pembelajaran jarak jauh yang hingga saat ini kita lakukan. Ingat, tetap jaga jarak, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, tetap berada di dalam rumah. Jika tidak ada hal penting yang harus kita lakukan di luar rumah, intinya taat protokoler kesehatan agar kita turut berperan dalam upaya untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Oke, selamat belajar, tetap semangat, salam sehat, salam cerdas.